Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan keluarnya laporan kuartal ketiga dari saham yang menjadi watchlist saya pada saat ini, yaitu saham Indakiat Pulp and Paper atau INKP. Jadi pada saat saya membuat video ini, emiten ini sudah mengeluarkan laporan kuartal 3-nya di tahun 2023. Nah, seperti apa nanti hasilnya dan pengaruhnya kepada harga sahamnya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Baik, sampai dengan kuartal ketiga, ternyata emiten ini mencatatkan laba bersih mencapai 4,96 triliun rupiah, teman-teman. Nah, kenaikan laba ini memang masih menurun 61% dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai 12 triliun. Nah, di sini memang terlihat secara grafik, teman-teman bahas saham, dari laba bersihnya ini memang sangat terjadi penurunan ya teman-teman. Karena ini sudah di kuartal ketiga, tetapi bahkan ini belum mencapai setengah dari laba dari periode 2022. Nah, di sini terlihat angka 4,9 ini sangat jauh mengalami penurunan dari periode-periode sebelumnya di tahun 2022. Terlihat di grafik, untuk laba bersihnya ini hampir menyerupai di tahun 2021 apabila saya analisis secara kuartal per kuartal, teman-teman. Nah, di sini kemungkinan besar 2021 akan tercapai kembali tahun 2023, tapi tidak untuk 2022. Yang jelas, untuk labanya sendiri ini sudah mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Tapi nanti kita akan lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap prospek dari harga saham emiten. Baik, kemudian untuk ekuitasnya, di sini ekuitasnya tetap mengalami peningkatan ya teman-teman, dari 84 triliun mencapai 91 triliun. Nah, di sini sisi positifnya saya lihat cukup bagus, dia sudah mengalami peningkatan 8% sampai dengan kuartal ketiga. Memang terlihat dari tahun 2021, di sini peningkatan ekuitasnya itu mencapai 2 digit teman-teman. Nah, di sini 11,98, di tahun 2022 17,79, dan kemungkinan besar nanti di kuartal keempat atau tahunan 2023-nya bisa mencapai angka 10% lagi. Dan ini saya memberikan apresiasi terhadap peningkatan ekuitasnya ini. Dan untuk rata-ratanya memang masih berada di angka 10%. Cukup bagus apabila dilihat dari sisi ekuitas. Nah, kemudian dari EPS-nya di sini terlihat untuk EPS tahun 2023 sementara sampai dengan kuartal ketiga itu berada di angka 1.209 apabila disetahunkan. Nah, di sini terlihat perbedaan yang cukup signifikan, cukup jauh dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 2.351. Dan ternyata di tahun 2023 ini dia mencapai angka 1.200-an. Kemudian untuk saham beredarnya masih tetap sama, dan utangnya di sini terlihat ada penambahan utang, teman-teman. Nah, secara grafik terlihat di sini ada peningkatan cukup jelas di tahun 2023 kuartal ketiga ini, yaitu meningkat menyerupai utang di tahun 2021. Nah, tren utang ini sebelumnya menurut saya ini cukup bagus karena mengalami penurunan dan terus menurun. Tetapi di sini terlihat adanya peningkatan utang. Nah, artinya apa? Emiten ini kemungkinan besar melakukan ekspansi ataupun perluasan untuk kegiatan produksinya. Tetapi, alangkah bagusnya kalau peningkatan utang ini sebaiknya memang mempengaruhi signifikan positif terhadap laba bersihnya. Tapi ini tidak berbanding lurus saya lihat untuk analisisnya. Di sini utangnya meningkat, tetapi laba bersihnya tidak terlihat adanya penambahan. Tapi nanti kemungkinan besar di kuartal keempat akan berpengaruh signifikan apabila si emiten ini mungkin sudah mengalami peningkatan utang sebesar 4 triliunan, teman-teman. Nah, angka 4 triliun ini semoga saja bisa dimanfaatkan untuk ekspansi yang bagus, sehingga nanti kedepannya akan meningkatkan laba bersih dan tentunya ekuitasnya secara bersih. Dan peningkatan ekuitas tadi yang mencapai 91 ini memang terlihat
kemungkinan besar dari laba yang ditahan ataupun pembagian dividen yang tidak terlalu signifikan. Baik, dilanjutkan ke penambahan kas. Di sini terlihat berbanding lurus dengan utangnya, berarti memang mereka melakukan kredit atau pinjaman sehingga meningkatkan jumlah kasnya, dan otomatis akan meningkatkan aset secara tidak bersih dari emiten. Nah, di sini untuk kas pada periode akhir ini memang berbanding lurus dengan penambahan kas tadi, yaitu mencapai 24 triliun, meningkat dari 18,9 dari periode sebelumnya. Nah, untuk ROE-nya di sini terlihat jelas. Memang terjadi penurunan performa dari emiten ini, di mana sebelumnya dia mencapai 15%, di sini dia hanya mencatatkan 7,24% apabila kita setahunkan. Nah, di sini memang bisa disimpulkan untuk kinerja emiten ini sampai dengan kuartal ketiga 2023 itu jauh menurun dari periode sebelumnya. Tetapi dengan data finansial tersebut, kita akan coba melihat seberapa besar pengaruhnya apabila diproyeksikan dengan harga sahamnya. Kita akan simak. Yang pertama, untuk nilai book value-nya di sini memang terlihat masih berada di angka 0,58 atau setengah dari harga wajar dari emitennya. Nah, kemudian untuk PER-nya juga mencapai angka 7,94, masih di bawah 10, tetapi hal ini diakibatkan penurunan laba tadi sehingga PER-nya ini cenderung meningkat untuk nilainya. Sehingga seperti biasa saya selalu merata-ratakan PBV dan PER sehingga didapat di sini harga yang diharapkan dengan kinerja sekarang sampai dengan kuartal ketiga itu berada di angka 14.000 untuk harga yang diharapkan dari emiten. Dengan harga pada saat video ini dibuat yaitu di angka 9.600, ekspektasi atau potential gain dari emiten ini dengan kinerja yang sekarang yaitu berada di angka 14.000. Itu merupakan hal yang atau harga yang masih wajar menurut analisis fundamentalnya. Tetapi saya tetap melakukan analisis lanjutan, yaitu berdasarkan PBV dan PER yang terjadi dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2018. Di sini terlihat harga wajar emiten ini berada di angka 11.800, atau kita bisa katakan 12.000, teman-teman. Artinya apa? Dengan harga 9.600, memang spare harganya ataupun potential gain yang bisa diperoleh dari emiten ini cukup rendah, yaitu di angka 23%. Dan apabila kita lihat di sini MOS-nya memang sudah tidak bisa dikatakan memiliki risiko yang rendah karena sudah berada di angka 30%-an, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, nilai MOS yang berada di angka 30% itu sudah bisa dikatakan memiliki risiko yang medium atau risiko yang mulai tinggi, teman-teman. Jadi dengan membeli di harga 9.600, di sini terlihat akan cenderung mengalami penurunan kembali atau risiko untuk turun itu memiliki risiko yang menengah sampai dengan ke atas, teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, secara teknikal ataupun pergerakan sahamnya, di sini terlihat sampai dengan hari ini, yaitu video ini dibuat, terjadi pemantulan harga, teman-teman, dari support. Menurut saya ini support buat di angka 9.000. Sebelumnya memang hampir menuju angka 9.000, menyentuh harga di harga 9.100, teman-teman. Tapi terjadi pemantulan harga dan kemungkinan besar akan melanjut kembali di harga yang wajar yang saya jelaskan tadi, yaitu di angka 11.000-an. Memang sebelumnya emiten ini sudah pernah mencapai angka paling tingginya yaitu berada di angka 11.850. Nah, tidak berbeda jauh dengan fundamental yang tadi saya jelaskan, teman-teman, yaitu di angka 11.855. Nah, tepat sekali. Nah, memang di sini terlihat dia sudah pernah mencapai di sana, tapi dengan potensi fundamentalnya, emiten ini masih akan berada di range harga 9.000 ataupun 11.000, teman-teman, untuk yang fundamentalnya. Nah, di sini terlihat juga, tadi saya jelaskan untuk nilai dari fundamentalnya ini seharusnya berada di angka 14.000. Nah, sebenarnya tidak akan sulit diraih emiten ini apabila tadi kinerjanya masih bisa dipertahankan setidaknya sama dengan tahun 2021 yang tadi kita lihat di sini hampir menyerupai performa 2021 apabila kita tambahkan 1 kuartal lagi di sini, teman.
Nah, kemudian pengaruh MOS tadi, bisa saja emiten ini di angka sekarang, di angka 9.600 bisa melanjutkan penurunan kembali ke harga 9.000 di supportnya, teman-teman. Nah, di sini dia pernah menjadi support di tahun 2022 dan menjadi titik resisten di tahun 2021. Dan kemungkinan di sini akan menjadi support kuat di angka 9.000, tapi tadi kita perlu perhatikan nilai MOS-nya itu masih memiliki risiko yang menengah ke atas. Kemungkinan besar emiten ini bisa jadi turun kembali ke harga 9.000 dan ke harga 11.000 wajarnya itu kemungkinan besar juga masih akan bisa diraih dalam waktu jangka medium ataupun jangka panjang. Perlu saya tambahkan juga dari sisi laporan keuangannya, di sini memang terlihat jelas dari perbandingan kuartal to kuartal terlihat sampai dengan 2023 ini penjualan netonya itu menurun dari tahun 2022 per kuartal, teman-teman. Di sini 2022 dia mencapai 2,998, ternyata di tahun 2023 ini dia hanya mencapai 2,6. Tapi walaupun seperti itu, emiten ini masih mencatatkan laba, itu perlu diketahui, teman-teman. Dan kedepannya semoga performa dari emiten ini akan semakin meningkat, karena tadi kita lihat juga adanya penambahan utang, yang artinya kemungkinan besar emiten ini sudah melakukan atau akan melakukan ekspansi untuk peningkatan produksi pulp-nya. Nah, dari sisi sentimen positifnya, di sini terlihat INKP itu berpotensi untung pada saat kenaikan harga dolar sekarang. Kita tahu memang peningkatan dolar di beberapa periode terakhir ini cukup gila, teman-teman. Dan peningkatan ini akan berdampak besar terhadap emiten ini yang notabene-nya melakukan ekspor dari produksinya, yaitu pulp itu banyak diminati di negara-negara seperti Cina dan lain-lain. Dengan peningkatan nilai dolar tentunya akan meningkatkan nilai penjualan dari emiten ini. Dan tentunya kita berharap salah satu positifnya itu kenaikan dolar itu bisa mendongkrak pendapatan emiten ini di kuartal terakhir. Kesimpulannya, emiten ini menurut analisis saya masih tetap bisa dipertahankan. Apabila memang sudah melakukan pembelian, mungkin bisa di hold sampai dengan harga wajar pertama, yaitu di angka 11.000. Dan kemungkinan besar kalau bisa menuju ke angka 14.000 bisa dipertahankan, teman-teman investor. Tapi untuk mencapai 14.000 kemungkinan besar perlu dikonfirmasi dengan pendapatan ataupun laba di kuartal terakhir nanti di tahun 2023. Baik, sekian pembahasan saya dengan emiten ini. Keputusan tetap berada di tangan teman-teman investor. Apabila ada komentar, boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel. Terima kasih.